BNPB mengungkapkan alasan mengapa bencana banjir di wilayah Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat tidak ditetapkan sebagai bencana nasional. BNPB menjelaskan tentang situasi ketika negara menetapkan bencana nasional. Kita tidak perlu diskusi panjang lebar ya. Yang dimaksud dengan status bencana nasional yang pernah ditetapkan oleh Indonesia itu kan COVID-19 dan tsunami 2004. Cuma dua itu yang bencana nasional. Sementara setelah itu banyak terjadi bencana gempa Palu, gempa NTB kemudian gempa Cianjur, bukan bencana nasional, ujar Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Sabtu 29 November 2025. Suharyanto pun bicara mengenai dua bencana nasional. Dia mengatakan penetapan status itu berdasarkan pertimbangan dari skala korban dan akses menuju lokasi bencana. Mungkin dari skala korbannya, kemudian juga kesulitan akses, rekan-rekan media bisa bandingkan saja dengan kejadian sekarang ini. Memang kemarin kelihatannya mencekam ya, kan berseliweran di media sosial, nggak bisa bertemu segala macam. Tapi begitu sampai ke sini sekarang rekan media tadi hadir di lokasi dan tidak hujan, katanya. Menurutnya, saat ini bencana di 3 provinsi itu masih berstatus bencana daerah tingkat provinsi. Coba di Sumatera Utara yang kemarin kelihatannya mencekamkan sekarang yang menjadi hal yang sangat serius tinggal Tapanuli Tengah. Daerah lainnya kelihatannya relatif masyarakatnya kita lihatlah. Jadi saya tidak perlu menyampaikan apakah perlu tidaknya status darurat bencana nasional atau daerah tapi sekarang statusnya masih bencana daerah tingkat provinsi. Tambahnya. Meski begitu, dia memastikan pemerintah pusat melalui BNPB, TNI, Polri dan instansi terkait mendukung pemerintah daerah untuk menanggulangi bencana yang terjadi. Dia menegaskan pemerintah segera mengatasi bencana ini. Listrik sebentar lagi saya kira bisa dibuka semuanya. BBM tadi. Presiden Prabowo Subianto memastikan pasokan listrik di lokasi banjir bandang dan longsor di Pulau Sumatera akan pulih sebentar lagi. Hal ini dikatakannya usai meninjau Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, menuju ke Aceh, Senin 1 Desember 2025. Diketahui, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menjadi 3 wilayah terdampak. Listrik sebentar lagi saya kira bisa dibuka semuanya, ucap Prabowo. Ia menyatakan, sejumlah layanan akan dipulihkan perlahan-lahan. Begitupun desa-desa yang sebelumnya terisolasi, akan berupaya dijangkau agar bantuan dapat masuk. Ada berapa desa yang terisolasi, insya Allah bisa kita tembus, beber Prabowo. Lebih lanjut, mantan Menteri Pertahanan, Menhan, ini menyatakan, pemerintah sudah mengirimkan bantuan makanan melalui pesawat dan Hercules TNI di sisi lain. Prabowo bersyukur lantaran cuaca membaik sehingga diperkirakan bencana tidak akan lebih buruk. Perakiraan dari BMKG pun menyatakan bahwa yang terburuk sudah lewat. Ramalannya juga yang terburuk sudah lewat. Mudah-mudahan, ya ini sekarang kondisi ini perubahan iklim kita hadapi dengan baik. Pemerintahan harus benar-benar berfungsi menjaga lingkungan, mengantisipasi kondisi di masa depan. Mungkin yang di daerah semua harus siap menghadapi kondisi perubahan iklim yang berpengaruh, tandas Prabowo. Sebagai informasi, Tapanuli Tengah merupakan wilayah terdampak banjir dan longsor yang cukup parah. Data yang dihimpun oleh BNPB per Minggu 30 November 2025 pukul 17 WIB mencatat, jumlah korban jiwa akibat banjir dan longsor di sini mencapai 73 orang meninggal dunia, 104 orang dalam pencarian, dan 508 orang mengalami luka-luka. Saat ini, Tapanuli Tengah telah dapat dijangkau melalui akses udara dari Tapanuli Utara. Jalur darat menuju Tapanuli Tengah melalui Terutung Sibolga belum dapat diakses karena di beberapa titik, material longsor masih menutupi badan jalan. Tribun X menghadirkan lokal menjadi Indonesia.